Ada yang seru nih guys ya, ada yang seru. Gue kemarin baru lihat Instagramnya Pak Agus ya, Pak Raden Agus yang kita tahu seorang ahli di perpajakan ya. Dia membuat informasi atau membuat foto di Instagramnya mengenai ini. DJP sedot data keuangan wajib pajak. Nah, ini yang sangat ditakutkan teman-teman ya. Kita baca aja teman-teman ya. Gue langsung baca aja deh buat teman-teman tahu ya. Ini sangat menakutkan sekali di mana ada informasi bahwa DJP akan sedot data keuangan wajib pajak. Banyak orang ketakutan, "Waduh, data keuanganku ketahuan dong," gitu ya. Tapi menurut gua ini memang wajar ya, teman-teman, memang sudah seharusnya data keuangan kita tuh dibuka gitu. Masih banyak orang ketakutan. Oke, kita lihat ya, kita baca teman-teman. DJP akan mengimplementasikan sistem pajak canggih bernama Core Tax System ya, mulai bulan Juli, 1 Juli 2024 mendatang teman-teman ya. Jadi, sekarang lagi persiapan, lagi digodok semua, 1 Juli dia launching teman-teman ya, Core Tax System, oke? CTS ya, Core Tax System. Melalui sistem ini, kantor pajak bisa mengetahui data perbankan milik wajib pajak. Luar biasa ya. Meski begitu, DJP menjamin kerahasiaan data-data milik wajib pajak saat pelaksanaan sistem tersebut di tengah tahun nanti. Jadi, DJP menjamin data rahasia kita itu tidak akan dibongkar ke pihak lain. Dan gua setuju teman-teman ya, sejauh ini belum pernah data wajib pajak itu dibongkar ke pihak lain ya, kecuali kasus Malang kemarin ya. Nah, sejauh ini kalau kita lihat ya, KPK, polisi, jaksa tidak pernah menggunakan data DJP dalam mereka menuntut wajib pajak, termasuk Rafael Alun. Rafael Alun pun, data pajaknya tidak dibongkar kan, tidak dibuka, setahu gua begitu ya. Jadi kita percayalah ya, kalau DJP secara sistem mereka tidak akan membongkar data kita ya, cuma secara lapangan ya lain lagi. Oke. DJP Kementerian Keuangan bersiap mengimplementasikan sistem pajak modern ya, yang mereka beri nama Core Tax System ya, 1 Juli 2024. Di satu sisi, melalui Cortex System, DJP akan menyediakan layanan modernisasi pembayaran pajak yang mengusung konsep one-stop solution. Inilah yang kita butuhkan sejak zaman dahulu, guys. Ya, sejak zaman dahulu kita butuh ini, one-stop solution. Jangan ngurus event mesti ke KPP, ngurus settle mesti ke email, ngurus apa mesti ke DJP online, begini bla bla bla. Jadi repot ya. One stop solution. Ya, itu yang kita tunggu-tunggu. Tetapi kan ini cuma kalimat teman-teman ya. Apakah betul prakteknya seperti itu? Nah, kita tunggu teman-teman ya. Dengan konsep ini, ada integrasi layanan pembayaran di kotak sistem dengan sistem pembayaran bank persepsi. Itu mah hal yang mudah ya. Di sisi lain, ini macam gini loh. Maksudnya integrasi layanan pembayaran itu maksudnya gini. Lu tidak perlu membuat e-billing di luar sistem, gitu ya. Lu langsung di dalam sistem, unifikasinya, PPh21-nya, PPN-nya, langsung di situ lu membuat, e-billing, itu maksudnya. Dan itu sangat kita butuhkan teman-teman ya. Sekarang sudah bisa nih diunifikasi, tetapi PPN belum bisa, 21 sudah mulai bisa, gitu. Jadi di masa depan kita nggak usah bikin e-billing, langsung kita bikin SPT-nya, setelah SPT sudah posting, sudah ready, kita tinggal klik bikin e-billing, muncul kode billing, langsung dibayar, itu kita butuhkan, oke. Seperti virtual account gitu loh. Oke. Di sisi lain, melalui sistem canggih tersebut pula, DJP bisa mengetahui data WP, termasuk data perbankan wajib pajak seperti bukti potong bank untuk pajak deposito atau saldo akhir tahun. Nah, DJP sudah bilang nih ya, data yang diketahui oleh wajib pajak adalah pertama data bukti potong bank untuk deposito, yang kedua adalah data saldo akhir tahun. Pertanyaan gua, mutasi gimana? Kenapa dia tidak sebutkan mutasi di sini? Padahal di lapangan banyak sekali mutasi 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 ketahuan sama DJP. Kenapa dia nggak minta mutasi di sini? Nah, jangan sampai di luar dia bilangnya tidak minta mutasi, tetapi di prakteknya dia minta mutasi. Jangan sampai begitu ya DJP ya. Nah, jadi yang pertama dia bilang bukti potong bank untuk deposito. Jadi ketika kita bikin deposito, ada bunga bank atas deposito itu, bunga itu kan dipotong pajak ya. Pemotongan pajak itu ada bukti potong dong oleh bank. Nah, biasanya bukti potong nggak dikasih ke kita nih. Nah, melalui sistem kotak sistem ini, bukti potong itu langsung muncul di sistem DJP online kita. Itu yang kita harapkan dari zaman dahulu, ya. Itu akan dilakukan, mudah-mudahan, benar ya. Yang kedua adalah saldo akhir tahun. Saldo akhir tahun sangat dibutuhkan, kenapa? Untuk meng-cross check langsung dengan laporan pajak si WP, gitu ya. Jangan sampai WP mengakui dia punya saldo 100, tetapi di banknya ada 200, tetapi pajak nggak tahu nih, nggak boleh. Nah, pajak harus tahu itu. Nah, oke.
Tetapi pertanyaan gua, mutasi bagaimana? Selama ini kan mutasi dikejar terus dan datanya ada, kemudian WP diperas ya gara-gara temuan mutasi bank tersebut. Nah, ini nggak mau kita ya, dan dia sudah bilang nggak ada mutasi di sini ya. Kelebihan sistem yang baru, dia akan menerima seluruh data dari manapun, termasuk data rekening bank. Jadi, mereka yang menyedia data termasuk perbankan, ekspor-impor, semua data masuk ke sistem, kata penyuluh pajak ya, ahli media Ditjen Pajak, Bapak Dedi Kusnadi. Meski begitu, staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum ya di pajak, Iwan Juniardi menegaskan, lembaganya akan menjamin kerahasiaan data-data wajib pajak saat pelaksanaan sistem prepopulatif tersebut. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman ya, mudah-mudahan ya. Dia bilang, DJP memiliki data-data tata kelola yang cukup ketat dan sudah tersertifikasi. Ya oke lah ya. Misalnya saja pada 2016, DJP harus memenuhi beberapa syarat dari OECD untuk mendapatkan izin pertukaran informasi secara otomatis untuk kepentingan perpajakan ya, alias Automatic Exchange of Information. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah tata kelola data di DJP sudah termasuk aman atau tidak ya. DJP jamin data wajib pajak di sistem pajak canggih. Oke. Sementara 2023 OECD melakukan penilaian ulang guna memastikan data-data di sistem DJP cukup kuat dan aman ya. Menurut konsultan pajak PT Botax, Bapak Raden Agus Suparman ya, luar biasa. Konteks sistem didesain untuk memenuhi kebutuhan otoritas pajak yang modern. Ia meyakini sistem pajak baru ini bisa menjamin data-data pribadi dari wajib pajak, apalagi teknologi informasi otoritas pajak secara periodik diaudit forum global. Oke, saya yakin sistem yang baru tersebut akan menjamin data-data pribadi wajib pajak, kata Bapak Raden. Mantap. Pak Raden menyebutkan DJP sudah menandatangani multilateral comprehensive bla 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 di bawah forum global. Salah satu perjanjiannya, IOI guna mengurangi menghindari pajak. Untuk itu, data-data keuangan diperlukan antar otoritas pajak dengan jaminan keamanan dari forum global. Kerahasiaan pengamanan data dan penggunaan informasi secara tepat sangatlah penting. Forum global menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua otoritas wajib pajak yang berpartisipasi dalam AEOI. Oke, selesai teman-teman ya, kata Bapak Raden. Bagus ya. Jadi, apakah betul bahwa DJP itu memiliki data keuangan kita? Jawabannya betul teman-teman ya. Cuman sejauh mana, ini yang menjadi perdebatan orang kan. Apakah ada level-level, angka sekian dia nggak tahu, angka sekian dia tahu. Apakah ada pembatasan, mutasi dia tidak bisa tahu, saldo dia tahu. Nah, menurut gua teman-teman, menurut gua ya, dalam prakteknya udah nggak perlu kita bahas. Semua data dia sudah tahu, tinggal tunggu aja kapan lu dipanggil, gitu kan, gitu ya. Jadi, menurut gua teman-teman, kita tidak perlu men-setting data keuangan kita. Kan banyak orang men-setting tuh, dia mutasi besar, tapi di akhir tahun dia tarikin duitnya supaya terlihat di saldo akhirnya kecil. Ini tindakan bodoh, kenapa? Lu kira orang pajak bodoh gitu ya? Lu kira orang pajak segitu mudahnya tertipu oleh lu gitu kan? Enggak teman-teman ya. Orang pajak tuh isi orang-orang pinter. Mereka lulusan STAN, pintar-pintar semua teman-teman ya. Jadi Eee, orang pajak pasti akan mengincar mutasi. Mereka tuh nggak lihat saldo, saldo mah ya ya apa, bohong-bohongan gitu ya, tetapi mutasi itulah mencerminkan, eee, yang sebenarnya. Mutasi adalah mencerminkan omset lu yang sebenarnya, gitu. Cuman ya terus terang gue menolak ketika ketika mutasi ini dijadikan bahan bargaining oleh si oknum pajak atau bahan untuk memeras, wajib pajak, itu yang gue lawan teman-teman ya. Tetapi secara prinsip gua pribadi sih setuju ya kalau mutasi itu ketahuan gitu. Jadi teman-teman yang pengusaha, lu jangan menggabungkan rekening pribadi dengan rekening usaha. Pisahkan supaya apa? Kalau ketahuan yang usaha aja yang kena. Kalau ketahuan pribadi lu bisa bilang, "Ini rekening pribadi, Pak, jangan diproses," gitu ya. Nah, banyak orang mencampur adukan kan, rekening usaha di situ, rekening pribadi di situ. Nanti ada uang masuk dari temennya di situ, dari saudaranya juga di situ. Yang bukan omset pun menjadi omset. Ini jadi masalah, yang menjadi objek ketika terjadi pemerasan gitu teman-teman ya. Jadi lebih baik sih kalau memang, teman-teman sudah punya usaha, bikin usaha badan aja, PT, PTP, atau CV gitu mungkin lebih enak ya, untuk memisahkan keuangannya, gitu. Kalaupun diperiksa ya PT-nya aja, yang pribadi nggak diperiksa, gitu teman-teman ya, oke? Nah, menjelang akhir Februari ini kita masih mau promo teman-teman ya, kita ada kelas akunting UMKM buat teman-teman untuk belajar akunting pakai software teman-teman ya, yang sangat mudah ya. Nah, kita akan mulai di bulan Maret nanti.
namanya akuntingumkm.com ya. Teman-teman tinggal bergabung di www.akuntingumkm.com untuk bergabung di sana, guys. Kita akan ketemu di hari Jumat malam, di setiap hari Jumat malam di bulan Februari di bulan Maret nanti ya, teman-teman ya. Oke, sampai jumpa teman-teman, semoga bermanfaat.